Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Oke, tak kenal maka tak sayang, tapi kalau udah kenal jangan terlalu sayang. Jadi, perkenalkan, nama saya Tia Ulfiah Azizah dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah Universitas PTIQ Jakarta. Nah, teman-teman pernah gak sih mendengar pernyataan yang spesifik atau yang gak spesifik gitu? Nah, misalnya nih, contohnya ya, cewek-cewek atau ukti-ukti kelas KPI 3A itu cantik-cantik. Nah, itu kan pernyataan yang belum spesifik ya gitu. Karena kita nggak tahu cewek-cewek yang mana nih yang cantik tuh. Apakah yang lagi baca Quran, apakah yang pakai baju hitam, apakah yang lagi main Uno misalnya, apakah yang lagi ngobrol. Kan kita nggak tahu cewek yang mana yang maksudnya yang cantik itu. Maka itu adalah sebuah pernyataan yang belum spesifik. Nah, berarti kalau mau dispesifikan lagi, itu misalnya berarti contohnya kayak gini. Cewek anak kelas KPI 3A yang cantik itu namanya Tia Ulfiah Azizah. Saya dong. Ya, bolehlah kan cewek gitu. Atau enggak, misalnya kayak gini. Cewek anak kelas KPI 3A yang cantik itu si A gitu. Nah, berarti itu kan udah spesifik gitu. Berarti itu kan udah jelas siapa yang cantik itu, gitu kan. Jadi kita nggak perlu lagi melihat apakah dia yang ngobrol, apakah dia yang sedang baca Quran, apakah dia yang lagi main Uno. Tapi udah jelas-jelas yang cantik itu si A misalnya gitu. Berarti itu udah spesifik. Nah, jadi teman-teman pernyataan-pernyataan yang seperti itu tuh kalau misalnya kita kaitkan dengan kaidah tafsir dalam ayat Al-Quran, itu tuh masuk pada materi mutlak dan muqayyad gitu. Mutlak adalah lafaz-lafaz yang memiliki makna tidak spesifik atau tidak terbatas. Nah, contohnya tuh pada surah Al-Mujadalah ayat 3 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yudhahiruna min nisa'ihim thumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabah ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعدون به والله بما تعملون خبير. Sadaqallahul azim. Nah, di situ ada lafaz fatahrir raqabah yang artinya diwajibkan memerdekakan budak. Nah, budak di situ itu tidak spesifik karena kita tidak tahu budaknya itu apakah budak mukmin, apakah budaknya orang kafir. Nah, maka lafaz fatahrir raqabah di situ adalah lafaz yang mutlak. Selanjutnya adalah muqayyad. Nah, muqayyad itu adalah lafaz-lafaz yang memiliki makna spesifik atau makna terikat. Maksudnya itu terikat dengan batasan itu gitu. Contohnya pada surah An-Nisa ayat 92 pada lafaz fatahrir raqabatin mu'minah. Di situ ada lafaz mu'minah. Kan kalau misalnya yang tadi itu yang mutlaknya fatahrir raqabatin min qabli ayyatamassa gitu kan. Itu kan nggak jelas ya budaknya mau kafir atau mukmin gitu. Sedangkan pada surah An-Nisa ayat 92 itu dijelaskan lagi gitu. Lebih dispesifikan lagi fatahrir raqabatin mukminah. Berarti maka diwajibkan untuk memerdekakan seorang budak mukmin gitu.
berarti ya mukmin bukan kafir gitu kan. Nah, berarti ini suatu pernyataan yang udah spesifik atau pernyataan yang udah muqayyad gitu. Nah, contoh selanjutnya itu ada pada surah Al-Maidah ayat 6 yang bunyinya tuh A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Al-ayah. Nah, ini kan ayat menjelaskan tentang wudhu ya teman-teman. Nah, pada lafadz wa aydiyakum ilal marafiq yang artinya basuhlah kedua tanganmu sampai pada siku. Nah, lafadz ini tuh dikatakan muqayyad karena terdapat batasan bahwa membasuh tangan itu ya sampai ke siku gitu. Ya mungkin kalau lebih baiknya itu lebihin segini ya teman-teman. Kalau lebih baiknya karena supaya kita tidak ragu apakah ini tuh kita membasuh tangan tuh udah sampai ke siku belum gitu. Jadi ya alangkah lebih baiknya itu lebihin sedikit gitu ya teman-teman supaya kitanya tidak ragu gitu. Nah, berarti lafadz ini tuh dikatakan yaitu muqayyad gitu kan. Karena wudhu itu mempunyai batasan-batasan tertentu gitu. Ya kalau misalnya nggak ada batasan, nah itu namanya mandi gitu kan. Jebur 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 kan tuh nggak ada batasan gitu ya teman-teman. Nah gitu teman-teman. Jadi intinya tuh biar mudah dipahami, mutlak itu adalah sesuatu yang unlimited atau tidak terbatas gitu kan. Nah, berarti kalau muqayyad itu adalah sesuatu yang limited atau ada batasannya. Nah, gitu teman-teman. Ya, semoga yang kita pelajari hari ini tuh bisa bermanfaat dan bisa menambah value kita untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Oke, saya Tia Ulfia Aziza izin pamit undur diri. Semoga bermanfaat. Karena ada pepatah undur menkila wala tandur menkola. Lihatlah apa yang dijelaskan dan jangan lihat siapa yang menjelaskan. Oke. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.